Masih bersama kami dalam acara Tafsir Pendidikan Islam. Saya ingatkan sekali lagi bagi pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kami membuka line interaktif di nomor 0811 913 3000. Pemirsa bisa menghubungi kami melalui telepon atau SMS dengan format nama, asal, kemudian pertanyaan. Kami tunggu pemirsa pertanyaannya. Tapi anak kecil itu kan sering bermain, rewel kadang ya. Rewel kadang-kadang, mereka suka bercanda. Iya. Triknya seperti apa untuk menghadapi anak-anak usia 3 tahun ini, 3 tahun? Baik, atau usia dini tadi usia ya. Dini Jadi tadi. memang bermain tuh tidak bisa dipisahkan dari kehidupan anak ya. Makanya belajar dan bermain juga di situ ya. Dan kita sebagai orang tua khususnya ya, atau sebagai guru yang di sekolah-sekolah usia dini ya, di PAUD atau di TAUD tadi ya, itu memang harus punya keahlian di sini, harus banyak belajar ya. Sehingga tujuan kita untuk mendidik anak ya, untuk membumikan Al-Quran di dalam dada mereka itu tercapai. Dan yang paling penting keyakinan kita terhadap anak usia dini ini, bahwa itu adalah usia emas gitu ya. Usia yang paling tepat, usia yang paling produktif, efektif ya, untuk anak itu mulai menerima ya pesan ya. Dan sebaik-baiknya pesan pertama adalah Al-Quran tadi. Makanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya, di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, beliau menukil riwayat dari Ibnu Abbas bahwa hifdzul ghulam as-saghir kanaqs fil hajar ya. Jadi anak kecil itu diajari ya menghafal ya. Hafalan ingatan anak kecil itu ya, ketika dia masih kecil itu kanaqshi fil hajar, seperti mengukir di atas batu itu ya, artinya lekat ya. Nah makanya di sini keyakinan ini harus dipegang, nah, bahwa anak kecil itu bisa begitu dan lekat hafalannya. Nah sekarang ketika seorang guru atau ketika kita orang tua menemui kendala anaknya rewel gitu kan, atau anaknya tidak mau diajari ya, dan tetap kepingin bermain, nah, tentu di sini ada cara-cara khusus ya, pendekatan. Nah, jadi harus dekat dulu, anak kecil itu harus dekat dulu, baik dengan orang tuanya atau dengan gurunya ya, pendekatan. Jadi jangan putus asa dulu. Makanya itu disebut madrasatul ula ya, madrasah ya. Jadi itu seperti madrasah ya, karena madrasah yaitulah kedekatan seorang ibu terhadap anaknya ini sangat dominan, sangat penting. Jadi oleh karena itu seorang ibu harus jadi madrasah bagi anak-anaknya. Seorang ibu harus belajar terus. Jadi jangan mengatakan bahwa belajar itu hanyalah sampingan ya. Jadi jangan katakan bahwa belajar itu hanya perilaku naluri. Jangan disamakan dengan binatang. Binatang punya naluri. Kalau dia nggak sekolah pun ibunya ya, induknya nggak sekolah, dia bisa. Karena hanya sekedar menyusui, dilepas bisa makan. Tapi manusia beda. Jadi mendidik anak itu tidak cukup naluri. Naluri keibuan misalkan, sebagaimana dikatakan oleh para psikolog barat gitu ya. Jadi tidak cukup naluri ya. Seorang ibu butuh belajar bagaimana triknya, bagaimana caranya ya. Disinilah seorang ibu, khususnya orang tua ayah ya, itu juga harus terus mengupdate ilmunya ya, terus belajar bagaimana supaya dia harus belajar bagaimana dekat dengan anak, tahu kondisi psikologi anak ya, bagaimana arah kemauan anak di sini ya. Makanya di sini yang namanya anak itu ya, seorang ibu atau seorang guru di sini harus bisa merayu di sini anak ya. Jadi pengalaman saya itu di TAUD ya, di Tahfidz Anak Usia Dini yang saya punya itu, terkadang anak usia 2,5 tahun atau 3 tahun yang mereka baru belajar bicara dan mereka datang pertama, terkadang dia rewel dulu, nangis ya. Pasti nangis ya. Tidak pasti sih, kadang ada yang langsung bisa akrab dengan gurunya adaptasinya terkadang butuh waktu 2 minggu atau 3 minggu, bahkan terkadang 2 bulan baru dia bisa duduk, baru dia bisa berinteraksi dengan belajar temannya dan juga mau menghafal begitu ya. Nah ini butuh waktu ya. Nah disinilah pentingnya seorang guru atau seorang orang tua ya, memahami betul arah mana ini ya, anak ini mau kemana dan anak ini maunya apa ya. Jadi kita di sini
akan lebih bijak kalau kita mengetahui. Jadi jangan langsung dimarahin, ditinggal, ya. Anak trauma nanti. Ya. Nah, jadi anak trauma. Makanya di sini kedekatan kasih sayang itu sangat penting, khususnya untuk anak usia dini ya, karena dia masih lemah, ya, masih lemah, butuh dikasih sayang. Nah, kasih sayang itu akan menguatkan rohnya, bahkan tulang dan juga dagingnya, darahnya pun akan kuat, ya, dengan kasih sayang. Makanya suatu ketika ada salah seorang yang agak kasar, keras terhadap anak-anaknya, yang bernama Al-Aqra bin Habis, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, jadi ketika itu Al-Aqra ini dia melihat Nabi dan para sahabat itu mencium anak kecil gitu ya. Jadi menyayangi anak kecil, mencium gitu ya, sebagai tanda sayang kepada anak-anak kecil itu. Aqra ini mengatakan kepada Nabi, innali asyrah minal walad, saya punya 10 anak. 10 anak. Anaknya banyak. Ma qabiltu minhum ahada, satu pun enggak ada yang saya cium. Jadi terkadang dulu kabilah Arab itu ya, yang sebelum dia paham tentang syariat, menganggap bahwa mencium anak kecil itu menjatuhkan martabat. Jadi makanya mereka menjaga image, menjaga kewibawaan begitu, sehingga mau mencium anak nggak mau mereka. Mereka menganggap itu menurunkan takut wibawa mereka terhadap anak. Nah, jadi padahal ini akhirnya diluruskan oleh Nabi SAW, man la yarham la yurham. Jadi orang kalau hatinya nggak ada sifat penyayang, bagaimana dia akan disayangi oleh Allah? Jadi baru setelah itu Aqra bin Habis ini berhenti dari keyakinan paradigma yang salah tadi. Akhirnya dia mencium anak-anaknya. Artinya bahwa kedekatan secara mental dengan anak-anak kita itu sangat dominan untuk memudahkan anak kita belajar gitu. Demikian juga arogansi kita sebagai orang tua itu terkadang membuat trauma bagi anak untuk belajar. Ini berlaku juga bagi seorang guru ya. Jadi guru yang tidak punya kasih sayang kepada muridnya, ya, ini tidak akan membuat dampak apa-apa, tidak akan membuat dampak apa-apa kepada murid kecuali trauma. Ya. Jadi malah membuat mereka trauma dan jenuh. Ya. Dan ini malah bahaya. Ya. Belajar Al-Quran ini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan dan menganggap ini adalah justru menjadi masalah. Ya. Artinya bosan anak akhirnya. Jadi oleh karena ini butuh trik tadi ya, butuh kiat-kiat yang tepat ya, sehingga seorang guru dan orang tua itu juga tepat ketika mengajak anak dalam proses pendidikan belajar tadi itu. Berarti harus kreatif juga sudah. Kreatif. Sang guru. Makanya metode pendidikan itu kan metode mana yang paling tepat ya? Ya tergantung situasinya ya. Jadi kondisional. Terkadang anak yang satu dengan yang lainnya tidak sama ya. Jangankan anak orang lain, anak kita sendiri pun berbeda. Antara kakak dengan adiknya memiliki karakter yang berbeda, sehingga diperlakukan pun harus sesuai dengan tempatnya, dan inilah adil ya. Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Kemudian yang paling penting lagi bahwa kasih sayang ini sangat dominan, sangat penting, dan dicontohkan Nabi SAW bahwa marra Rasul SAW alal atfal yal'abun faqala lahum assalamu alaikum ya sibyan. Nah ini lihat, Nabi suatu ketika melewati anak-anak sedang bermain. Coba lihat ini bagaimana keteladanan Nabi melihat anak-anak sedang bermain ya. Nabi mengatakan dan mengajarkan assalamualaikum. Salam semua untuk kalian nih ya. Ya sibyan, wahai anak-anak kecil, wahai anak-anak semua. Ini artinya bagaimana ketawadhuan Nabi dan juga bagaimana kasih sayang Nabi kepada anak itu, anak-anak kecil. Dan ini yang harus dicontoh ya. Jadi jangan kita sebagai orang tua ya arogansi, anak nggak salam masuk rumah langsung dipukul misalkan ya. Jadi justru kita mengajarkan salam nak, lihat. Atau kita memulai salam untuk anak kita. Atau misalkan guru yang sedang nunggu di kelas ya, ada anak kecil datang lagi masuk, assalamualaikum ya. Ini si Faza, ini si siapa, si Fakih, ini si Aisyah ya. Ya, jadi salam Aisyah, salam Fatimah, misalkan salam Muhammad, salam Ahmad, salam Salman, Sulaiman. Nah, jadi disapa begitu anak, sebagaimana Rasulullah SAW menyapa anak-anak kecil gitu. Jadi terkadang tidak, gurunya udah datangnya telat gitu kan,
anaknya sudah nunggu lama. Nah ini kebalik, harusnya guru dulu yang memang standby datang setengah jam sebelum murid datang, dia harus datang duluan untuk menyambut anak-anak tadi, sebagaimana Rasulullah tadi diajarkan. Dan berikutnya adalah jangan lupa ya, kita orang tua dan juga guru untuk mendoakan anak-anak itu ya, supaya digerakkan oleh Allah. Terkadang kita sudah banyak metode ini, metode apapun udah kita kerahkan, kita coba, tidak berhasil. Tidak berhasil ya, karena kita ini manusia terbatas ya. Nah, oleh karena itu ketika kita dalam kondisi seperti itu ya, atau kondisi bagaimanapun ya, kita jangan lupa untuk doa. Kekuatan doa itu di atas kekuatan segalanya. Ya. Makanya Nabi SAW tadi ketika ingin mengkader Ibnu Abbas tadi ya, sebagai seorang ulama tafsir, ulama Quran ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, dhammani ya, Rasulullah SAW wa qala Allahumma faqihu fiddin. Ya, jadi Rasulullah memelukku dan sekaligus mendoakanku ya. Ya. Doakan faqihu fiddin. Ya, jadi didoakan agar Allah Subhanahu wa taala memahamkan, mewariskan ilmu kepada Ibnu Abbas dan juga Quran tadi ya. Wa alimhu alkitab atau at-ta'wil ya. Nah, jadi jangan diremehkan kekuatan doa ini. Kekuatan doa jangan diremehkan ya. Didoakan terus anak-anak kita ya. Jadi Rabbi habli minas sholihin ya, doanya Nabi Ibrahim ya. Ya, doanya Nabi Zakaria ya, doanya para nabi ya. Jadi hampir semua nabi itu mendoakan keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati ya kan. Jadi doa orang tua kepada anaknya ya, khususnya doa ibu kepada anaknya ya, ibarat doa Nabi kepada umatnya ya. Seperti doa Nabi terhadap umatnya. Iya. Insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan didengar oleh Allah ya. Apalagi doa seorang ibu ya. Jangankan ibu yang solehah itu ya. Ibu yang seandainya biasa-biasa aja begitu ya. Ya. Itu pun tetap didengar doanya. Makanya omongan, ucapan ibu itu mustajab ya. Hati-hati. Hati-hati, jangan sembarang keluar kata yang tidak baik. Jangan sembarang kata keluar baik. Jadi jangan sembarang keluar kata yang tidak baik di dalam lisan seorang ibu khususnya atau orang tua ya. Subhanallah. Saat kita lanjut pada segmen selanjutnya. Baik. Subhanallah, menarik sekali pemirsa. Kita akan lanjut pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Umat TV.